Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam bersyukur kita warahmatullahi kepada Allah, wabarakatuh. kita bisa berjumpa kembali dalam Vikon yang diselenggarakan oleh Aksi dan Samisana. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung dalam Vikon kami ini. Sebagai host, saya sangat berharap Vikon kita hari ini lancar, tiada kendala sedikit pun. Hari ini materi akan disampaikan oleh Ibu Heni Kurnia MPD dari Mantiga Bogor. Beliau akan menyampaikan materi tentang membuat kuis menarik dengan aplikasi Kahoot. Adapun sebagai moderator adalah Bapak Ilham SAG dari Min Toli-Toli Sulawesi Tengah. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada Pak Ilham, Pak. Silakan, mangga, Pak. Iya, makasih banyak Ibu Apni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu guru hebat yang sempat bergabung di room ini. Alhamdulillah kita kembali bersua walaupun melalui media sosial. Hari ini kita akan membahas ya tentang video membuat kuis menarik dengan aplikasi Kahoot yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Heni Kurnia. Namun sebelum itu, Bapak Ibu guru hebat yang ada, lebih awal saya perkenalkan dulu kurikulum vitae beliau. Nama beliau adalah Heni Kurnia, Magister Pendidikan, bertugas di Madrasah Aliyah Negeri 3 Bogor, dan pendidikan terakhir beliau adalah Pasca Sarjana Unindra Jakarta. Nah, itu kurikulum vitae singkat beliau. Namun sebelum saya menyerahkan untuk lebih lanjut, maka aturan main dalam sesi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa saat Ibu Heni sebagai presenter menyajikan materinya, maka diharapkan kepada Bapak Ibu bisa menonaktifkan mic-nya sehingga kita bisa dapat menyimak secara baik dan maksimal presentasi yang diberikan oleh Ibu Heni. Oleh karena itu saya lanjut ke Ibu Heni untuk menyajikan materinya. Silakan Ibu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Pak Ilham sebagai moderator yang berasal dari Min Toli-Toli Sulawesi Tengah. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang materi membuat kuis menarik dengan aplikasi Kahoot. Begitu pula kepada Ibu Hapni Laila Siregar MA yang telah memberikan waktunya dan roomnya kepada saya sehingga bisa terlaksana acara video conference kali ini. Acara ini didukung oleh Aksi dan Samisano, memberikan kesempatan kepada para guru dan dosen untuk mengikuti diklat online video conference. Baik Bapak dan Ibu guru hebat yang hadir pada hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang membuat kuis menarik dengan aplikasi Kahoot. Di era digital, guru memang harus senantiasa update dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi pembelajaran yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Demikian pula dengan evaluasi pembelajaran
yang berupaya mengukur sejauh mana siswa memahami pembelajaran, mengalami inovasi dan variasi yang menarik. Memang salah satu cara untuk merefresh semangat belajar siswa adalah memberikan kuis yang telah ditentukan waktunya dalam rangka untuk melatih kecepatan dan konsentrasi anak dalam memahami pembelajaran. Nah, salah satu yang akan dijelaskan di sini adalah tentang Kahoot. Apa sih Kahoot itu? Nah, Kahoot itu adalah sebuah platform kuis online yang menawarkan alat bantu bagi tenaga pengajar, pembicara, atau bahkan dosen untuk membuat pertanyaan berdasarkan bahan ajar atau materi umum lainnya. Nah, di Kahoot ini, Bapak Ibu Guru bisa membuat pertanyaan dalam berbagai format. Nah, salah satunya adalah kuis dengan pilihan ganda. Nanti kita akan melihat macam-macam format yang lainnya. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah adanya variasi baru dalam pembelajaran, menjaga siswa tetap fokus dan konsentrasi dalam belajar. Ketika kita akan bermain kuis Kahoot ini, ada perangkat yang kita butuhkan. Yang pertama adalah laptop atau komputer. Yang kedua adalah LCD atau infocus. Yang ketiga adalah HP atau smartphone yang memadai. Dan yang keempat adalah kuota internet tentunya. Kemudian bagaimana cara kita untuk membuat akun Kahoot? Nah, tentu kita harus membuatnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita mendaftar di kahoot.com, kemudian kita sign up, ya, free, ya, bisa pakai akun Google, Microsoft, ataupun dengan masukkan email kita. Nah, karena kita baru, misalnya kita klik new, nah baru nanti akan muncul create atau membuat kuisnya seperti apa. Nah, nanti harus disetting terlebih dahulu, kemudian di situ nanti akan disediakan 4 pilihan jawaban saja dengan menggunakan simbol-simbol. Kemudian jika ingin menambahkan pertanyaannya, klik add question. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat tampilan-tampilan layar yang muncul ketika kita memasukkan URL kahoot.com. Nah, ketika kita masukkan kahoot.com, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Seperti yang ada di layar ini. Nah, kemudian kita sign up for free. Ini ya. Boleh yang ini juga boleh. Cuma memang tampilannya saja yang berbeda. Ya, sign up for free atau sign up yang ini. Nah, berikutnya setelah diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilihannya ada, jadi Kahoot ini bisa untuk buku, untuk belajar, untuk di rumah, ataupun untuk yang bekerja ya, untuk bisnis. Nah, di sini juga ada seperti itu. Nah, kita klik yang untuk guru ya. Kemudian kita klik school. Nah, gurunya ini gimana? Nah, di sini juga ada beberapa pilihan ya. Nah, ada sekolah tinggi, administrasi ataupun bisnis juga ada tawarannya. Nah, nanti setelah diklik, nanti akan muncul seperti ini. Kita masukkan email kita, passwordnya, kemudian sign up. Nah, lalu kita pilih yang free.
Nah, lalu akan muncul seperti ini. Layar ya, seperti di layar. Nah, langsung saja kita klik create. Kita buat langsung. Lalu kita klik lagi create di sini new Kahoot. Kahoot ya, klik lagi. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah rancangan soal yang akan kita buat. Nah, tentu kita pilih setting terlebih dahulu sebelum kita membuat soal. Nah, kita klik setting dulu, nah akan keluar seperti ini. Ya. Nah, kita masukkan di sini misalnya detailnya ini materinya tentang apa, ya. Misalnya tentang zaman prasejarah Indonesia. Kita klik di sini. Kita ketikkan di sini, kita masukkan. Kemudian ini tentang apa deskripsinya, tentang mata pelajaran apa, sejarah. Nah, kemudian di sini di cover ini boleh untuk lebih menarik lagi tersebut kita sajikan gambar yang mewakili materi, sehingga ketika melihat gambar itu materinya siswa bisa melihat tentang apa itu, jadi terwakili. Nah, kita klik saja change, nanti akan di situ ada pilihan boleh upload picture-nya atau online picture juga ada. Kemudian pilih language-nya bahasa, dan di bawahnya nanti ada musik juga. Nah, nanti jadi ketika menunggu ketika kuis itu dijalankan nanti akan keluar musiknya supaya lebih rileks lagi, lebih rileks. Kemudian klik done kalau sudah selesai. Nah ini saya kasih contoh yang sudah dimasukkan di gambarnya tentang zaman prasejarah Indonesia. Nah, kemudian ketika diklik sudah selesai, akan muncul soal, rancangan soal. Nah, kita buat soal di sini, ini deskripsinya di sini, ya. Tentu tidak usah terlalu panjang lebar ya soalnya. Kemudian ini ada limit waktunya, kemudian poinnya, dan di sini disediakan juga gambarnya sama tadi ya untuk mewakili soalnya. Nah, kemudian di bawahnya nanti ada pilihan-pilihan ya, ada segitiga, ada lingkaran ya. Nah, ini kita masukkanlah jawaban kita klik di sini jawabannya, hanya 4 saja, 4 pilihan. Kemudian jangan lupa untuk mengklik jawaban yang benar. Jika sudah selesai, nah maka klik done saja. Sudah selesai. Namun jika ingin menambahkan soal lagi, tentu saja kita klik add question. Add question nanti akan muncul simbol seperti ini. Kita pilih quiz lagi. Nah, inilah yang dimaksud tadi beberapa pilihan latihan atau evaluasi itu bukan hanya dengan quiz yang benar, tapi ini juga ada benar, salah, bahkan ada pendapat ini ya, open ended, kemudian ada puzzle, ada slide, ada full ya, ini macam-macam yang lainnya. Nah, ini yang paling mudah adalah quiz. Nah, kemudian jika kita sudah memilih add question, nanti akan kita tambahkan, berarti soalnya akan semakin bertambah terus seperti itu sampai kita masukkan soal yang kita inginkan, lalu ketik done atau sudah selesai. Nah, bagaimana cara memainkannya? Nah, kita kan sudah membuat akunnya dan sudah membuat soalnya. Nanti kita lihat tampilannya di klik My Kahoot ya, yang sudah ada di akun kita. Coba ya, kita akan coba simulasi cara bermain Kahoot. Sebentar, ini ada. Nah. Ya, ini My Kahoot soal yang sudah kita buat.
akan tampilan seperti ini. Ini tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Kita akan coba fly. Di sini ada tulisannya. Fly. Nah, lalu akan muncul teach. Ya. Setelah kita klik, kemudian akan muncul pilihan Kahoot ini akan dimainkannya satu orang atau tim. Nah, kalau kita memang siswa itu memadai memiliki satu HP, masing-masing satu HP boleh berarti dengan klasik pilihnya. Kalau misalnya tidak memadai, ya tim mode. Nanti berarti 3 orang paling tidak akan dimasukkan namanya di sana. Nah, setelah diklik nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Ya, join at www.kahoot.it. Ya, nanti siswa akan memasukkan alamat ini. Alamat kahoot.it ini. Nah, nanti juga akan muncul PIN-nya, nomor PIN-nya. Nah, kalau ini dimasukkan alamat ini, maka di handphone siswa itu akan muncul nama dan nomor PIN langsung. Nah, lalu apabila mereka sudah memasukkan, maka nama keikutsertaan mereka di dalam kuis akan tampil di layar ini. Nah, ini sudah masuk nih tandanya. Sudah ada namanya. Nah, kemudian ini satu lagi kita tunggu karena ini percobaan supaya tahu seperti apa. Satu lagi ya, belum masuk nih. Belum memasukkan nama dan kemudian sudah masuk dan sudah ada 2 peserta. Ya, kita mulai saja karena sudah ada pesertanya. Nah, kalau misalnya memang, nah ini kan muncul langsung pertanyaannya tentang kedudukan Jepang di Indonesia. Nah, ini soalnya propaganda. Jadi soal ini akan dilihat di layar. Yang dilihat di HP siswa itu hanya simbol-simbolnya saja yang berwarna ada merah, kuning, biru dan hijau dengan bentuknya. Nah ini, jadi siswa langsung klik dan di HP-nya itu tidak terlihat soalnya. Jadi soalnya dia lihat di layar. Nah, kemudian langsung nilainya itu akan terlihat. Ya. Terus seperti itu. Ini durasi waktunya. Ini yang membuat siswa harus tertantang untuk benar-benar konsentrasi. Ya, fokus terhadap soal yang dikerjakan. Nah, ini juga sudah. Nilainya sudah muncul. Ini walaupun sama-sama benar, tapi nilainya berbeda. Dilihat dari kecepatan menjawabnya. Nah, memang kalau dilihat dari sini, bisa juga permainan Kahoot ini memang karena online ya, jadi bisa juga tergantung dari jaringan. Kadang-kadang mungkin yang bisa menjawab tapi jaringan dia lemot misalnya, jadi sampainya itu agak lama gitu. Sedangkan yang kuat jaringannya, dia walaupun lambat tapi dia cepat langsung masuk lah gitu. Nah, seperti itu. Ini gambarannya ya dari permainan Kahoot. Nanti setelah selesai 5-5-nya ini akan muncul secara langsung pemenangnya siapa dengan nilainya berapa. Nah, jika ingin melihat secara keseluruhan resumenya, maka diklik Get Feedback ini, yang di sini. Get Feedback. Nah, ini ya. Nah, kemudian akan muncul ini nilainya. Kemudian View Report juga akan keluar di sana. Ya, kemudian Set Result juga akan terlihat nilainya berapa.
kemudian akan kita simpan atau langsung di-download juga bisa nilainya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, ya, ini bisa di-download, print review. Ya. Cepatnya. Nah, ini direct download, save to drive. Nah, demikian simulasi permainan Kahoot. Nah, manfaat dari kuis Kahoot ini adalah yang pertama sangat seru, ya, karena membuat kita semangat dan sangat menantang. Kemudian apalagi skor nilai siswanya itu terlihat ya langsung nilainya. Wah, jadi benar-benar lah kalau memang ingin nilainya bagus ya harus lebih fokus ya, konsentrasi. Nah, ini juga ya, tadi skor-skornya itu dilihat dari benar dan kecepatan dalam menjawab. Analisisnya juga dapat diketahui. Kemudian nanti di perangkat siswa atau di handphone siswa setelah permainan usai itu akan muncul rating kepuasan. Nah, seperti itu mungkin materi tentang bagaimana cara membuat kuis menarik dengan aplikasi Kahoot. Mudah-mudahan bisa dicoba di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Demikian, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Ibu Heni yang sudah mempresentasikan materinya yang begitu apik, begitu menarik, bisa dimanfaatkan oleh seorang dalam hal membuat kuis dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu guru yang sempat bergabung di room ini ada Pak Rohimul Anwar, ada Ibu Enda, ada Ibu Lias Menda. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu guru. Saya langsung buka sesi pertama ini. Ibu Heni siap-siap untuk menerima pertanyaan dari rekan-rekan guru yang ada yang bergabung di room. Silahkan Bapak Ibu. Ya, saya Rohimul Anwar bertanya. Halo. Ya, silakan Pak Rohimul. Lanjut ke Ibu Heni. Pertanyaannya, jika tanpa LCD, anak misalnya dengan menggunakan HP tanpa melihat LCD itu caranya bagaimana ya? Ya, Ibu Heni dengar suaranya Pak Rohimul? Halo Pak Rohimul. Ya. Ya. Pak Rohimul, dengar dari Bu Heni, suaranya Bu Heni didengar? Kurang jelas ya, Pak, putus-putus mungkin. Iya, salahnya faktor jaringan yang ada di wilayah Ibu Heni yang kurang bersahabat Pak Rohimul. Saya juga kurang terlalu dengar suaranya Ibu. Pak Ibu Heni mungkin bisa diulang Bu Heni dari Pak Rohimul.
Ya, bagaimana Pak Rahimul? Nanti tak rekamannya saja nanti bisa. Iya. Jadi kalau saya, maksudnya saya tambah sedikit Ibu Heni tentang aplikasi Kahot ini. Uh, Kami juga sudah sering menggunakan aplikasi ini. Hanya biasa yang jadi kendala itu tadi satu adalah pertama persoalan jaringan. Seperti yang mungkin apa yang disampaikan Pak Rahimul tadi tentang kalau anak-anak tidak memiliki HP yang artinya apa ya, HP yang tidak sesuai dengan zaman sekarang, emang susah. Tapi saya yakin bahwa dengan penggunaan HP yang sudah canggih-canggih sekarang, aplikasi Kahot ini bisa dipakai, digunakan peserta didik untuk kuis itu dengan baik. Iya. Mungkin begitu Pak Rahimul. Ya, ya. Itu nanti anak cuma dibelinya gitu di rumah saya tanpa harus ada satu ruangan. Iya. Ya. Ya, oke. Bapak nanti permintaan dari Pak Rohimul, Pak Ibu Heni, berangkat nanti materinya bisa di-share dengan videonya supaya Pak Rohimul juga bisa melihat langsung apa yang Ibu jelaskan tadi. Ya, baik Bapak Ibu guru, masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Waktu kita masih ada kurang lebih Halo. Ibu Heni, suaranya kok lagi hilang-hilang nih. Coba Ibu Heni pakai HP aja bicara. Pakai handphonenya aja bicara. Iya. Ini bagus. Ini bagus. Bagus kalau pakai handphone. Ya. Pakai handphonenya saja, kemudian volume di PC dikecilkan. Di chat ya. Ya, itu saya mau tanya Bu Heni, apa saja kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Kahot dibandingkan dengan yang lainnya? Nah, silakan Bu Heni. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Kelebihan dari tulis Kahot ini adalah jenis soalnya sebenarnya yang diberikannya banyak ya Pak, seperti tadi yang kita lihat. Didekatin lagi anunya Bu, mic-nya sedikit. Ya. Agak hilang, agak kecil suaranya. Dekat-dekat sedikit dengan HP ya. Ini dengan handphone Pak. Ya. Halo. Ya, lanjut Bu Heni, lanjut. Ya. Itu kelebihannya. Kemudian dari segi waktu tadi ya, durasinya mungkin kalau di home misalnya itu kan tidak ada durasi waktu ya, sehingga kurang menantang. Menurut saya kalau di Kahot ini karena ada durasi waktunya adalah waktu menjawabnya seperti itu. Kemudian juga hasilnya ya. Cuma kekurangannya memang ya seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Rohimul, bahwa kekurangannya adalah harus ada atau harus menyediakan evaluasi gitu. Sehingga jadi siswa itu dengan leluasa melihat soalnya, tampilan soalnya gitu. Dan ini dilakukan di ruangan katakanlah, jadi bukan jarak jauh ya,
Nah, mungkin itu yang baru saya ketahui ya. Kalau lihat di aplikasi Kahoot itu sebenarnya di situ mungkin ada hal-hal yang belum bisa digali. Nah, itu kebetulan pengetahuan saya baru sampai di sana. Seperti itu. Kemudian ya tadi kekurangannya itu karena tidak bisa digunakan dan tidak seperti halnya pada krisis misalnya. Kalau krisis kan bisa. Dalam kondisi sekarang ini memang krisis cocok untuk digunakan. Ini krisis kalau kita digunakan nanti setelah kita mudah-mudahan bisa kembali lagi bersama-sama dengan anak-anak di sekolah. Mungkin itu Pak Ilham jawaban saya. Ya, makasih banyak Ibu Heni. Ya, Bapak Ibu guru yang masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan Pak. Atau Ibu Apni yang ingin bertanya, silakan Bu Apni. Menambahkan juga boleh. Silakan. Ayo Bu Apni. Ya, masih. Kalau tidak ada, saya sendiri yang bertanya. Pak Ilham, ayo Pak Ilham. Ya, tentang aplikasi Kahoot ini adalah tentang persoalan durasi waktu yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menjawab soal yang sudah dibuat. Kadangkala bisa diberikan waktu cadangan, misalkan karena sistem Kahoot yang saya perhatikan selama ini adalah dia sistem pola perlombaan untuk menjawab soal-soal yang sudah dibuat oleh guru. Apa tidak bisa dibuatkan waktu cadangan setelah misalkan habis waktu yang sudah ditentukan pertama, seperti itu Bu Heni. Mungkin itu dulu Bu. Tidak ada waktu cadangan ya Pak. Maksudnya memang waktu yang disediakan bisa saja di justru itu yang membuat kuis ini jadi menarik gitu. Jadi memang harus benar-benar bagus dan di saya kan berarti sudah tahu cuma ini ini memang menghasilkan yang menangkan menurut saya di mohon maaf. Iya, oke. Makasih banyak Ibu Heni. Silakan Ibu Hapni lagi lah gantian. Oh ya, selamat datang siapa ini? 113 NU. Nasib Nuh. Ya. Ibu atau Bapak ini ya? Assalamualaikum. Salam, silakan Bu. Barangkali ada yang mau ditanyakan sama Ibu Heni tentang aplikasi Kahoot ini yang sudah dipaparkan tadi. Halo. Kalau tidak sempat kedengaran suaranya Bu, di chat aja lah, nanti saya bacakan ke Ibu Heni. Ya, silakan Ibu Hapni, barangkali ada
Halo Pak, ya. Ya, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan juga atau ditambah atau sharing tentang kahut. Saya sendiri belum pernah Pak menggunakan kahut ini, jadi sangat menarik menurutku. Atau Pak Rahimul, barangkali masih ada Pak yang ingin ditanyakan, silakan. Misalnya gini, sudah pernah kami laksanakan itu kan dengan LCD itu jelas. Ya. Nah, dalam satu ruangan berkaitan dengan sebenarnya anak belajar di rumah itu. Nah, bagaimana caranya supaya anak itu di rumah tanpa melihat LCD yang biasanya di dalam kelas, tapi bisa bermain harus dengan saya gurunya gitu. Suaranya Bapak lagi terpantul kayak robot ya, saya nggak terlalu dengar tadi. Yang saya dengar hanya dalam kelas. Bisa dikecilkan HP alat yang lain mungkin ada di ya. Diulangi tadi Pak yang dalam kelas karena yang jelas tadi yang sedengar tentang persoalan pemakaian LCD. Nah, gimana dengan siswa tadi yang kalau di rumah ya, di rumah? Iya, betul. Biasanya di kelas. Iya. Yang tidak ada LCD-nya di rumah begitu ya? Begitu ya, Pak? Bagaimana supaya tanpa LCD anak bisa bermain kahut? Bisa dicat aja Pak Rahimul supaya saya bisa baca dan saya paham apa. Dicat aja supaya soalnya di pertanyaan Bapak, suara Bapak kayak terpantul terus. Ibu Heni dengar suaranya Pak Rahimul tadi atau Ibu Hapni? Ibu Hapni dengar suara? Ya Pak, ya. Kurang jelas juga Pak. Di tempatku juga agak hujan ini. Sudah dicek. Bisa ditulis aja Pak lewat chat. Ya sudah. Sudah? Ya. Saya kok nggak bisa baca chatnya ya. Nah itu Bu Heni, sudah ada pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya anak bisa bermain kahut di rumah? Biasanya dengan LCD di kelas gitu. Iya. Sedangkan ya Kak, memang yang saya alami memang sampai di kelas. Nah sebenarnya memang bisa dengan konflik, cuma permainan yang memang sudah ada di kahut.com. Jadi mereka mencari soal-soal yang memang sudah ada di
yang sudah disediakan. Halo ya, Pak Rohimul bagaimana? Bisa menangkap? Aduh. Nggak kecil suaranya. Ya, Saya terlempar tadi nih. iya Pak, kami kecarian. Udah gimana Bu Heni? Coba diulang lagi Bu, diulang lagi. Mic-nya lebih dekat lagi Bu, mana tahu suaranya lebih keras. Mana ya? Ya, lanjut Bu Heni, coba dijawab ulang. Yang tadi jawaban bagaimana caranya supaya anak bisa bermain kahut. Ah, ini suara Bu Heni bisa jelas. Ah, Kahoot.com diklik saja, nanti akan muncul soal-soal yang lain yang memang sudah dibuat oleh yang memiliki akun Kahoot ini. Bisa coba-coba lah gitu ya. Tapi kalau untuk dari gurunya, yang saya tahu ya, yang baru saya tahu ya, harus berada di satu ruangan gitu. Mungkin Pak Rohimo mungkin pernah, mungkin kalau saya memang belum Pak, belum sampai jarak jauh seperti itu. Mungkin itu Pak Ilham, Pak Rohimo jawaban saya, mohon maaf. Iya, terima kasih. Halo, Halo, kedengaran suara saya nggak? kedengeran Pak. ya. Ya, soalnya saya terlempar nih. Iya, kedengeran. Iya, oke. Bagaimana Pak Rahimul? Ya, Iya, boleh. terima kasih suaranya. Iya. Jadi kalau menurut Ibu Heni tadi, bahwa untuk pelaksanaan kuis Kaho itu seharusnya guru itu dan siswa itu berada dalam satu ruangan yang saling berdekatan. Nah, cuma menurut Ibu Heni, beliau juga belum pernah coba apa bisa berjauhan dengan jarak jauh seperti itu menurut beliau Pak Rahul. Bu Heni, halo? Iya. Halo Bu. Saya Iya, bertanya Bu, halo. Pak Ilham, saya bertanya. Halo, Bu. Ya, silakan Bu. Coba Bu Heni kan sudah pernah sudah pernah menggunakan Kahoot ini ya. Bisa dikasih contoh itu Bu? Contoh gimana soal dengan Kahoot ini? Tadi kurang jelas soalnya di penjelasan Ibu. Bisa diulang? Contoh kuis dengan Kahoot-nya seperti apa? Membuatnya Bu. Yang sudah pernah Ibu lakukan Ya, gitu. Contoh Yang sudah pernah kalau Ibu Heni udah pernah buat contoh soal, itu maksudnya beliau Ibu Heni. Contoh soalnya gimana Pak cara bermainkan? Oke. Bentar ya Bu. ya. Ini saya masuk. Saya masuk dulu ya Bu. Iya.
Halo, Halo, ya. ya ini Bu Ina dari Mantiga. Halo. Ya. Ya, halo. Sedang mendengarkan? Oke, terima kasih Bu Ina. Ibu Inayati dari Mantiga. Ya. Membuat soalnya gitu ya. Bukan membuat, Bu. Seperti apa yang sudah jadi. Saya pengen lihat yang sudah jadi gitu. Ini seperti ini. Ini kan sudah ada soalnya. Ya. Nah, kita boleh bikin file. Kita pilih. Page. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, ini klasik ini kalau memang kondisi siswa memiliki satu handphone. Tapi kalau misalnya memang tidak semuanya memiliki, itu bisa secara berkelompok. Jadi bisa dibuat juga. Jadi kalau yang satu yang klasik mengerjakannya sendiri apalagi kelompok paling tidak beberapa ini satu handphone Gwen, suaranya hilang lagi. Ya, ya. Oh, gini. nanti ini yang akan kita nih. Nah, siswa nanti masukkan alamat ini. Eh, ya. Memasukkan alamat ini. Ini aplikasi ya Bu Eni ya? Iya. Kahoot. Ya. Lalu setelah kita sudah bisa lihat, misalnya kan ini ya, kalau tadi saya klik, jadi itu akan beberapa misalnya beberapa tim yang akan ikut dalam kuis ini. Kalau sudah ada pesertanya nanti akan muncul di sini Bu. Halo, Ya. Bu Hapni. Ya, Pak. Hilang suara Bu Heni. Kedengaran. Aduh. Sama saya enggak kedengaran suaranya Ibu Heni. Iya. kedengaran nggak Pak? Hilang lagi suara Bu Heni. Halo? Iya. Ini baru kedengaran lagi. Halo? Ya, halo. Ya. Iya, kedengaran baru Bu kedengaran. Afni, Ya, ya, Bu. ini tampilan ketika kita sudah mengklik klasik atau timon. Oh, ya. Aha. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti siswa diberi perintah untuk memasukkan alamat ini. Nanti PIN. akan muncul nama dan PIN Oh. yang harus dimasukkan. Nanti siswa memasukkan PIN ini. Oh, ya. Kalau siswa sudah memasukkan PIN ini, Heeh. nanti akan muncul namanya di sini, Bu. Di mana? Dia di sini namanya. Di tim. Di layar ini Oh. akan muncul namanya, Bu. Gitu. Ini Nanti aplikasi buat game aja ya Bu Eni? iya buat kuis aja. Buat quiz aja ya? Itu Iya. per orang individu atau tim, Bu? Boleh dua-duanya? Kebetulan yang di layar ini tim. Oh. Kalau yang ini saya klik lagi ya, ulangi ya. Ya. Oke. Nah, ini yang klasik, Bu. Ibu pilih. Berapa? Yang klasik ini untuk satu orang yang mengerjakannya. Oh, gitu. Oh, iya. Kalau yang tadi tim. Iya, iya. Nah, kalau saya klik klasik, nah nanti akan muncul begini. Bentar, nah ini lagi sama si tampilan, cuman di sini player satu orang gitu, Bu. Iya, iya.
Maksudnya tuh per orang yang mengerjakannya. Nanti akan muncul di sini nama di layar ini akan muncul nama-nama sesuai akunnya yang sudah memasukkan PIN ini, Bu. Iya. Begitu Bu Hapni. Iya, Bu. Lalu kalau sudah ada pesertanya, baru kita klik start. Oh. Nah, Itu udah di dalamnya seperti udah ada game-game gitu ya? Apa ya, kita gamenya masukin? kan kita sudah buat sebelumnya. Oh gitu. Nih, ini yang tadi Bu. Ini saya coba kan sudah ditayangkan tadi. Maaf Bu Hapni, Ya, ya Bu. ini saya tampilkan kembali. Ya. Nah nih, sebentar. Nah ini kan sudah nih. Ya. Di layar sudah ditampilkan. Nanti siswa sudah memasukkan nama dan PIN-nya. Nah ini namanya sudah muncul. Oh. Namanya sudah muncul. Kemudian nanti ada lagi Bu. Misalnya pokoknya berapa saja yang masuk, nanti akan muncul di layarnya. Iya. Seperti ini Bu. Iya. Kalau memang diperkirakan sudah tidak ada lagi yang masuk, langsung saja diklik start. Begitu Ibu, mohon maaf Bu Hapni. Iya. Coba dilanjut. Nah. Muncullah soalnya seperti ini. Nah itu ada tuh. Oh, ada waktunya ya? Ada waktunya. Iya, iya. 15 ini nih Bu. 15 detik gitu. Nah ini nih. Iya. 8 detik ya. Oh. Ada 20 detik. Nanti kelihatan skor yang muncul di sini. Oh, gitu. Nah Iya. ini tuh. Ini saya percobaan 2 orang ya. Iya. Nah. Nih. Nanti jadi nanti di kalau di handphone siswa yang muncul itu simbolnya aja. Makanya penting di Kahoot ini lihat lihat layar itu memang harus ada. Oh, iya ya. Menarik juga ya, Bu Ya, ya? begitu, Bu. Iya. Ya, Bu. Menarik Kahoot ini. Apa ya? Kecepatan waktunya itu cepat-cepat, jadi harus konsentrasi begitu, Bu. Iya. Mungkin begitu ya Bu Hapni. Iya. Mohon maaf. Satu lagi Bu pertanyaannya. Oke. Apakah jawaban itu bisa diacak, Bu? Jadi siswa tidak bisa saling melihat gitu? Kebetulan yang saya tahu juga ya, ini tidak bisa diacak, Bu. Oh, gitu. Iya. Karena ini udah ada ini udah ada simbol-simbolnya, Bu. Ini sudah ada simbolnya, ada segitiga, ada lingkaran, ada segi empat gitu. Iya, iya. Iya. Makasih Bu Berarti Hen. nggak muncul ya jawabannya mah, Bu Eni? Tidak. Cuma Iya, muncul di- simbol doang gitu. Iya, di layar aja, Bu. Tebak-tebakan gitu ya? Oh, tebak-tebakan berarti ya? Enggak, Nah, kalau gimana? tebak enggak nebak sih, memang jawabannya maksudnya siswa ini juga melatih apa sih konsentrasi nih bentuk itu ada bentuk segitiga gitu-gitu di layarnya dia harus ingat bentuknya apa gitu. Jadi sehingga dia mengklik di handphonenya langsung. Itu dengan sendirinya otak kirinya jalan juga. Ini menurut saya juga, nah itu bisa jadi kelebihannya juga menurut saya. Maaf nih Bu Eni Itu- ketinggalan ya. Nggak apa-apa Bu, Tadi. terima kasih. Gimana Bu Maaf nih Bu Apni? Apni. Ya, sudah jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Makasih Bu Heni. Ya, sama-sama. Diulang atau Bu ntar hari apa gitu. Ya, terima Baru kasih Bu, muncul. insya Allah, insya Allah. Iya. Oke.
Jadi download Silakan, Kahoot Pak aja ya, Ilham. Ibu ini udah? download Kahoot. Halo, Jam iya sudah Ibu, Pak Ibu Ilham. ini. Ya, Halo. Ini jam menunjuk, ya jam yang sama saya sudah menunjukkan pukul 1 di waktu saya ya, pukul 13 Ya. lewat 5. iya, Oh iya. Nah, kalau sama Ibu berarti sudah pukul 12 lewat 5. Iya. Mudah-mudahan Iya, tidak iya keliru. betul. Iya. Betul, Ya, betul, jadi betul. Bapak, mungkin Bapak di mana itu ya? berhubung waktu sudah kita Di Sulawesi, Bu. tutup. Oh, Masya Allah. Halo. nanti Iya. kita jalan-jalan Iya, ke halo. Sulawesi, Saya di Bu. Sulawesi Tengah, Bu. Ada Pak Ilham di Iya. sana. Insya Allah nanti jalan-jalan Pak ke Ilham. Sulawesi. Saya tunggu di Medan juga ya. Amin, amin. Kalau udah ada jalan tol ya. Dari Jawa ke Sulawesi. Iya. Iya. Cuma sekarang belum bisa, Bu ya. Soalnya masih masa KIP. Ya, 19. Ah. Ini sudah batuk nih. Terima kasih. Jadi Bu Hartni. Ibu Heni, saya ya Ibu Heni, mungkin kesempatan terakhir saya beri kepada Ibu untuk menyimpulkan daripada hasil presentasi Ibu tentang aplikasi Kahoot tersebut. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak Ilham. Terdengar suaranya, Pak? Jelas, Bu. Iya, iya. kedengaran. Sekarang jelas. Ada. Alhamdulillah. Kayak ini ya. Kayak earphone ya. Maaf ya, giliran terakhir jelas ya, Bu? Iya, betul. Aduh, iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, Bapak Ibu, tentang perlunya kita mengadakan inovasi dalam pembelajaran, diantaranya adalah dalam hal evaluasi pembelajaran, karena siswa seringkali jenuh dalam pembelajaran, maka kita harus membangkitkan semangatnya, diantaranya adalah melalui kuis Kahoot ini. Nah, kuis Kahoot ini kelebihannya adalah bisa memberikan evaluasi, bisa mengukur sejauh mana kemampuan siswa yang mampu saja, tapi juga melatih konsentrasi dan fokus dari siswa. Kemudian yang kedua, Kahoot ini adalah kuis yang menantang, karena kuis ini tadi diberikan durasi waktu yang ya cukup singkat lah, sehingga sangat bersaing. Kalau memang ingin mendapatkan nilai yang tinggi, memuaskan, ya tentu dia harus fokus. Kemudian yang ketiga juga tadi melatih otak kiri juga, ya. Karena tadi ada simbol-simbol juga dalam menjawab pertanyaan, karena di handphone itu yang muncul adalah itu simbol-simbolnya. Kemudian di Kahoot ini juga bisa dilihat hasilnya secara langsung dan bisa dianalisis mana siswa yang memang lebih banyak benar jawabannya dan lebih cepat menjawabnya. Bisa kita save, bisa kita download juga. Kemudian ya namanya aplikasi ada mungkin kelemahannya. Nah, kelemahannya adalah menurut saya tadi harus siswa dengan guru ada di dalam satu ruangan dan harus disertakan layar yang atau infocus yang bisa mewakili siswa untuk melihat soalnya. Mungkin seperti itu, Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di sekolah atau di kampus Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, iya Bapak Ibu guru hebat yang sama-sama berbahagia. Hari ini kita cukup bangga sudah mendengarkan materi dari Ibu Heni tentang
aplikasi atau penggunaan aplikasi Kahoot dalam membuat kuis buat peserta didik. Mudah-mudahan apa yang disajikan oleh Ibu Heni kita bisa mengambil manfaat dan bisa kita praktekkan di sekolah kita masing-masing, sehingga dalam proses pembelajaran buat kita semua anak-anak tidak merasa jenuh dan selalu merasa bergembira. Oleh karena itu saya Amin. Ilham dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf jikalau Bapak Ibu dalam menerima presentasi Bu Heni tadi ada suara yang putus-putus. Itu juga karena jaringan yang kurang baik, dan sampai hari ini saya masih terputar-putar tapi memakai cadangan untuk bisa bergabung dengan ruang Bapak Ibu yang sedang bertugas. Nah, oleh karena itu saya ucapkan banyak terima kasih dan saya teruskan ke Ibu Hapni sebagai host pada siang hari ini. Silakan Ibu Hapni. Ya, alhamdulillah selesai sudah pelaksanaan Vikon kita. Terima kasih kepada Bu Heni yang telah menyampaikan materinya yang sangat menarik ya. Saya pribadi sangat tertarik untuk mengaplikasikannya. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Ilham sebagai moderator dan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir hingga di akhir acara Vikon ini. Demikianlah acara kita ini. Saya juga sebagai host mengucapkan mohon maaf jika ada terhadap kendala-kendala yang ada di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.